Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mangga ibu-ibu yang di luar yang tidak berhalangan boleh ibu ke dalam. Ya, silakan. Ini ke dalam aja Bu, ini ke dalam. Ya. Atau biar lihat cantiknya saya gitu Bu. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Zat yang menggenggam alam semesta, Zat yang menguasai diri kita, Zat yang memberikan kita banyak kenikmatan waktu ibu bisa hadir di sini, kenikmatan kesehatan ibu bisa melangkahkan kaki dan hadir di sini, kenikmatan makanan minuman yang masih bisa kita nikmati setiap hari, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, yang insya Allah karena kenikmatan iman dan Islam itu kita bisa bertemu hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat, berkah dan bahagia. Penting ya Bu bahagia, penting Bu bahagia. Apapun kondisi kita, asalkan kita bahagia sudah nikmat hidup itu. Salawat dan salam semoga terlimpah curah bagi junjungan kita Rasulullah SAW, bagi keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bu, ini ada ngegendrung tuh Bu? Saya, oke, baik. Ya, Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini ya. Ini baru pertama kali ke Masjid Al Ihsan dengan majelis taklim Hayatul Nufus. Salam kenal dengan majelis taklim Hayatul Nufus. Saya diamanahi ya oleh Ibu Bupati Kabupaten Bandung untuk membina ibu-ibu majelis taklim sekabupaten, tapi belum bisa saya keliling semua. Saya itu sudah jauh Bu, ke Ranca Eke, ke Arjasari, ke Pacet, Cileunyi, Katapang Soreang mah udah. Nih ke Margahayu justru saya jarang. Ini kecamatan Margahayu kan? Jarang. Nah, bukannya terima kasih. Berarti nanti ente Hayatul Nufus ini bisa jadi bagian ya. Dan kemarin Ibu Bupati titip salam, tolong sampaikan salam pada jamaah. Di setiap saya ngisi saya wajib menyampaikan ini. Salam sama jamaah, semangat mengkaji karena insya Allah kehadiran ibu-ibu dalam setiap kajian di majelis zikir ini adalah kehadiran yang istimewa. Kenapa istimewa Bu? Jadi saya mau sampaikan ya di awal sebagai bekal seumur hidup dan terutama ini memotivasi diri saya. Jadi Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, jika kalian ya melihat taman surga maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa taman surga itu? Kemudian Rasul menjawab, taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ilmu. Nah, kemudian dalam hadis qudsi disampaikan, barang siapa yang hadir di majelis zikir maka beribu malaikat akan hadir di majelis itu dan akan mendoakan semua yang hadir di majelis ini agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Yang mendoakan malaikat tuh. Kalau malaikat yang mendoakan itu sudah pasti terkabul. Nah, semakin ibu datang sering ke majelis zikir, ke majelis ilmu, maka
semakin sering ibu didoakan malaikat. Mau bu? Maka rajin hadir ke majelis zikir. Tapi bu, saya mau sampaikan ada syarah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mensyarah dalam kitabnya tentang hadis qudsi tadi bu. Kata beliau bu ya, kecuali ada orang-orang yang hadir duduk di majelis zikir tapi tidak termasuk yang didoakan malaikat. Siapa beliau? Siapa dia? Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan, kecuali orang yang fisiknya hadir di sini tapi dia tidak menyimak kajian, pikirannya kemana-mana. Nah, katanya orang pisan bu, perempuan tuh kalau ketemu bestinya bu, karena kita ini ya Allah kasih potensi bicara 20.000 per hari ya, 20.000 kata per hari, dibanding laki-laki itu cuma 7.000 kata per hari. Jadi tipenya teh ngomong aja. Coba majelis bapak-bapakmu jarang bu, majelis bapak-bapak jarang di majelis teh ngarumpinya. Dan meureun eta teh ya bu, potensi ibu-ibu. Nah, beda ya potensi bapak-bapak dengan ibu-ibu dari sisi bicara, karena ibu ini adalah pendidik generasi. Jadi kalau ibu nggak banyak ngomong, si anak kumaha komunikasinya kan gitu ya. Madrasatul ula ibu itu. Jadi potensi ini tuh dialihkan untuk hal-hal yang memang sangat-sangat penting. Nah, jangan dipakai di majelis zikir bu, potensi ngobrolnya. Sayang ibu tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat. Nah, cek ibu teh, alhamdulillah abi mah sok cicing di majelis teh tara ngobrol. Aya oke bu, bisa jadi tong moal aman bu. Ketika apa? Hadir di sini tapi pikirannya tadi dia. Ingat cicilan, ingat sesehan, ingat kumbahan, ingat baru berantem sama suami, ingat pekerjaan dan lain-lain, ingat respon nanti besok ada lotram, belum bikin, belum beli, lagi mikir baju lebaran kemarin belum di check out, dan lain-lain bu. Namun ibu nak hadir di majelis zikir, ibu memang ibu diam, wajah ibu menatap penceramahnya, tapi pikiran ibu teh kaditu kadia sama bu termasuk. Maka baiknya ketika kita hadir di majelis zikir, niatkan hadir karena Allah dan simak kajiannya, pikirannya kosongkan dari hal-hal yang tidak perlu bu. Atau dalam pikiran cicilan mah perlu, dah ibu mau mata lunas, atuh kok ibu di pikiran di dia oke. Emang mau ibu di pikiran di dia pulang-pulang lunasnya? Namun gitu banyak alhamdulillahnya bu, itu anggap kudu dibayar. Nah, mudah-mudahan ya tuh bu, dengan ibu didoakan malaikat, pulang dari sini berkahnya ibu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, hutangnya lunas, keluarganya sehat, THR-nya cair, berlimpah-limpah. Aminnya paling kenceng masalahnya. Nah, ini ngomong-ngomong THR, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini apa bu? Nuansa Tarhib Ramadan. Masya Allah ya bu, saya ini dari awal Sya'ban ya sampai Sabtu kemarin saya ngisi tabligh akbar gitu ya, di Masjid Al-Fatu. 900 orang yang hadir. Saya bahagia karena saya tanya, kenapa ibu hadir ke sini? Jawaban salah satu yang sepuh yang acaranya tuh jam 8:30 tapi dia sudah hadir jam 7. Ditanya, kenapa hadir? Pagi-pagi banget gitu ya, jam 7 ketika panitia lagi masih beberes. Jawaban ibu itu, karena saya rindu Ramadan. Insya Allah. Jadi acara-acara tarhib Ramadan itu dihadiri gitu ya. Nah, ini bikin saya semangat. Ya Allah, sebegitu rindu umat dengan Ramadan. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu rindu sama Ramadan? Rindu. Bener bu, asli karena sudah mempersiapkan apa untuk Ramadan? Ada yang persiapannya teh sudah milih baju lebaran, sudah pesen kue. Ibu yang gini-gini nggak akan beli baju lebaran enggak? Belum, tapi mau.
kue lebaran? Tapi mau. Ya. Udah ngecek ke rumah? Tapi mau. Masya Allah. Tuh ya. Ibu yakin ibu sampai pada bulan Ramadan? Pede ibu tuh udah check out baju lebaran, pesen kue, centang tuh ibu teh nepi. Siapa yang menjamin, Bu? Gak ada yang jamin. Makanya ibu sudah berdoa. Masuk bulan Rajab sudah berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa ibu teh terus, Bu, sampai sekarang Sya'ban ibu berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Terus Bu doa. Karena tidak ada yang jamin kita sampai di bulan Ramadan. Saya punya mitra bisnis ya, Bu, perempuan umur 60 tahun lebih. Dia tidak menikah, tidak punya anak, ya qadarullah. Kok bisnis? Saya salah satu mitra bisnisnya. Dia bilang sama saya gini, saya ajak ngaji, hayo ngaji, saya bilang gitu. Oke, nah ikut ya dia ngaji. Terus dia bilang, aduh Bu Ustazah, boleh saya itu kalau menjelang Ramadan, persiapan Ramadan Idul Fitri, bisnis fashionnya lagi meningkat, bikin mukena, bikin apa gitu ya. Jadi nggak bisa, sampai pulang jam 10 malam, pulang jam 11 malam. Terus persiapan Ramadan ibu mau kayak gitu, kata saya. Ya gimana ya, ini kan memang udah bisnis saya. Ternyata Bu, akhir Rajab kemarin saya dikabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman bisnis saya itu meninggal karena musibah kecelakaan lah gitu. Pulang malam jam 11 malam dari tempat bisnisnya. Kata saya teh, untung saya nggak ikutan, gitu ya, nggak ikutan bisnis bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu bisnis akhirat saya. Permintaan mengisi ya 1 minggu aja minimalnya 4 kali Bu, kadang tiap hari gitu. Ini bisnis akhirat saya yang saya takut dipanggil sewaktu-waktu saya ini dalam keadaan saya sedang beribadah. Nah, saya takziah, pagi-pagi langsung saya takziah. Karena dia tidak ada keluarga ya, tidak ada orang tuanya sudah meninggal, anak tunggal, tidak punya suami, tidak punya anak. Dan saya datang, sudah dikafankan dan semuanya, langsung saya disolatkan ya. Disolatkan pertama sebelum yang lain menyolatkan. Setelah sholat saya duduk di depan jenazahnya. Terus saya ingat, ya Allah, apa yang dia usahakan ditinggalkan, termasuk uang dia 2 miliar masih di saya. Jadi masalah buat saya. Ya, ahli warisnya siapa? Kan gitu. Jadi Bu, dunia itu ternyata ya, bentar ini agak ini ya. Gini aja ya. Oke, saya matiin ya, jadi biar enggak ngomong. Saya semakin teringatkan Bu, ya Allah, gitu ya. Saya ingin mati dalam keadaan saya sedang berdakwah padamu. Saya ingin meninggal dalam keadaan saya ibadah. Saya memang punya usaha ya, bisnis, travel, catering, wedding, sekolah. Dunia itu Bu, gak akan selesai, tidak akan beres. Bahkan ya semakin kita kelola, apalagi kalau sudah menjanjikan untung yang besar, itu semakin semangat. Tapi saya diingatkan dengan kasus sahabat saya ini, bahwa ternyata niaga yang sedang diusahakan tiba-tiba bisa ditinggalkan. Dia tuh nggak tahu kan kalau ajalnya misalnya ya, sebelum Ramadan tiba. Kalau tahu mah Bu, pasti bisnisnya ditinggalkan, kan gitu. Pasti ditinggalkan, pasti akan mendekat pada Allah. Nah, karena kita ini tidak dikasih tahu ajal kita kapan, makanya kadang kita terlena, apalagi kalau sudah urusan duit. Nah, ini ya, bagi para pengusaha fashion, pengusaha kue, kalau Ramadan menang Lebaran kan makin gas ya. Ada yang
ngajahit baju itu lebih malam takbiran eta ngajahit baju menyelesaikan pesanan. Ada yang gitu, Bu? Ada, Bu, teman saya curhat sampai malam takbiran, sampai jam 2 itu saya baru selesai menyelesaikan pekerjaan pesanan baju-baju lebaran. Terus malam-malam Ramadan yang sangat berharga itu ditinggalkan. Iya, sibuk nak bikin baju. Ya, yang bisnis kue, apalagi ya, itu penuh. Nah, sayang. Nah, ini akan saya bahas, Bu. Persiapan apa yang sudah kita berikan untuk bulan Ramadan. Baik, sebelum itu saya ingin kita punya standar. Standarnya siapa? Rasul dan para sahabat. Bagaimana mereka menyiapkan Ramadan, gitu ya? Apakah seperti kita udah riwahku duit, kue, baju, malam takbiran, malam lebaran itu kan ketupat harus ada, ya, plus opor, tumis kentang, cabai, kerupuk udang, salad, makanan itu teh wajib ada, gitu ya? Apakah gitu ya pemikirannya itu fokus di situ? Gitu. Baik, Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, gitu ya. Beliau mengkabarkan ya tentang bulan Ramadan. Ini ada dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Kata Rasulullah, ini saya bacakan artinya aja, Bu. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada hari ini, pada hari itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya, Lailatul Qadar. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Rasul kabarkan para sahabat tuh, karena keimanannya sudah luar biasa, dikabari ada bulan yang Allah berkahi, bulan yang diwajibkan puasa, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat mah, Bu, karena mikir sesuatu itu dengan keimanan, bukan dengan duit, Bu. Maka yang naik itu adalah keimanannya, gitu ya. Langsung, Bu, siap-siap. Nah, bagaimana persiapan mereka? Nah, hadis ini ya disampaikan, dijelaskan. Saya baca dalam kitab salah satu ulama tabi'in terkemuka ya, yang namanya Lataif Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Disampaikan para sahabat ya, semenjak dikabari bulan Ramadan itu begitu ya, persiapan menuju Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan, Bu, sebelum Ramadan. Kalau Rajab kan 2 bulan lagi ya, ini 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan persiapan gitu, nanti setelah Ramadan selesai sampai Syawal, 6 bulannya apa? Berdoa agar amal Ramadannya diterima. Jadi satahun teh isina teh Ramadan. Loh, apa nggak berlebihan gitu ya? Seistimewa itu? Iya, betul, seistimewa itu. Apa istimewanya? Baik, Bu, coba kita telah lagi ya, Bu. Gini, Bu, dalam Ramadan tuh ya, Allah kabarkan bahwa pahala itu kan dilipat gandakan ya, Bu. Nah, yang itu teh tidak ada di bulan yang lain. Jadi kalau kita sholat wajib, pahalanya itu berkali lipat. Kalau kita amalan sunnah, diberikan pahala setara wajib kan gitu ya. Nah, itu tuh hanya ada di bulan Ramadan. Ibaratnya, Bu, ya, kalau ibu-ibu kan harus punya komparasi. Ibaratnya ketika kita menemukan papan diskon obral gede-gedean, Bu, ngerti? Kalau menjelang Ramadan itu kan suka ada sale, Ramadan sale. Baju nih diskon 50%. Yang dari harga, misalnya ada baju yang ibu keceng ya. Keceng itu apa ya, gitulah pokoknya tehnya. Ibu maaf ya kalau saya campur Sunda, anak-anak lilisnya atau protes. Kalau yang tidak mengerti, derita Anda, tanya saja.
pada yang sudah juga nanti bisa ditranslate. Nah jadi teh, misalkan satu ini nanti 1 juta misalnya sejuta kan lumayan lah ya. Pengen tapi lebar ya tehnya juta aya di atas para betul-betul jam dapur. Tiba-tiba Bu dikabari, tah anu 1 juta ieu sargana 10.000. Cing kira-kira ibu beli nggak Bu? Beli. Kan tidak bodoh gitunya orang yang pingin barang itu harga 1 juta teka beli ditawarin 10.000 nggak mau. Pasti ibu teh mengupayakan 10.000 banyak Bu. Bakso oge ayeuna mah geus leuwih ti 10.000 kan gitu. Nah ibaratnya gitu Bu. Maka barang siapa yang dia tidak tertarik dengan Ramadan, ya untuk bisa meningkatkan ibaratnya tadi Bu, dia tidak tertarik gitu dengan barang yang dia inginkan, yang udah didiskon abis-abisan, anggar we hari-hari, kan aneh. Gitu ya Bu. Ngerti ya Bu sampai sini? Nah eta lah ibu-ibu mah kitu ya Bu lahnya perbandingan teh. Nah makanya Pak, ini cuma masalahnya Ramadan ini yang bicara keimanan. Kalau tadi kan yang bicara duit ya Bu. Perkara duit makan gampangnya orang teh. Perkara keimanan Bu luar biasa. Memang tidak semua Bu terpanggil Ramadan. Maka di ayat yang sudah dibacakan tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang tidak beriman mah tidak hai. Nah, artinya tidak merasa terpanggil gitu. Makanya kenapa bulan Ramadan itu ada yang enggak, ada yang tidak saum, tidak merasa terpanggil dan bukan orang beriman, tuh ya. Masya Allah. Nah Bu, para sahabat itu 6 bulan persiapan berlebihan enggak Bu. Coba Ibu lihat sekarang ya, kita nih ya Bu, dunia ini mau ada Piala Dunia bulan Juni apa Juli? Juni kalau nggak salah ya, Piala Dunia. Saya baca Bu berita Bu, klub-klub sedunia ini sudah start dari sekarang Bu. Kan dari bulan dari teh sepak bola menang naon cipuk kalau menang duit deui babari mahnya, dapat uang, dapat piala, dapat juara kan gitu. Tapi kalau meninggal ditinggalkan nggak Bu? Ya dilupakan orang Bu. Sekarang pemain sepak bola ya yang dulu favorit Ibu siapa sih dulu? Ada nggak pemain Persib? Hajat Sudrajat bagaimana ya, zaman dulu misalkan Bu, yang sekarang udah nggak main lagi, kan dilupakan orang Bu, ya sudah aja gitu kan. Begitu loh Bu, kalau dunia nggak akan dilupakan. Nah kenapa 6 bulan persiapannya itu si pemain sepak bola teh? Karena dia mau pertempuran ya, melawan klub-klub yang lain. Maka strategi Bu, jadi coach sepak bolanya itu Bu udah bikin strategi ya, gimana ininya persiapan fisiknya harus prima sih pemain bolanya teh, fisik dijaga, olahraga, latihan, mana begitu untuk pertempuran duniawi gitu ya. Nah ini Bu, Ramadan itu juga pertempuran hawa nafsu Bu, ya kan? Iya, bertempur melawan setan hawa nafsu gitu ya, setan dari kalangan jin dan manusia. Tadi macam ada diikat setan, tapi setan dalam bentuk manusia kan gak diikat. Emang ayah mau ngagoda? Ayah. Ibu mau tahu diajak ngomongkan batur. Teh kegoda setan. Kan diikat setan. Nah, jadi setan dalam bentuk manusia yang menggoda, keimanan kurang, namanya juga manusia kan begitu ya. Kadang lupa, kadang lalai, kan gak diikat gitu. Itu kan bertempur. Ibu tehnya ari ngilu ngomong ke dan menarik teh mana komodo itu diomongkeun teh si eta bener pisan. Aduh, ini mah fakta, fakta Bu, gibah teh fakta dan lamun bohong mah fitnah, jadi nggak ada bagusnya gitu. Nah ini Bu, potensi ini ada pada emak-emak, ada pada perempuan gitu kan, potensi ngomongkan baca. Makanya Bu, kenapa saya mau menjadi penceramah supaya ya jatah bicara saya mending untuk ceramah daripada untuk ngomongkan batu gitu tak Bu. Karena kan saya memang mengaku ya udah ngabisin jatah, udah mah saya memang cerewet. Karena saya itu perempuan tedek cicing gitu ya. Jadi memang tedek cicingnya diarahkan gitu ya, nggak apa-apa deh, memang terbukti Bu.
perempuan tuh semakin tua tuh semakin aclok-aclokan. Aclok-aclokan. Ya kan Bu, semakin kesini kan kita semakin seneng ya silaturahmi kaditu kadia kan gitu ya. Nah kalau kayak itu kadia ibu itu ke majelis taklim, majelis zikir itu luar biasa Bu. Gitu. Kan selain itu juga kita ada potram, rihlah, healing gitunya Bu ya. Nah, tapi itu mah sekali-sekali Bu. Lebih banyak adalah majelis zikir. Ini salah satunya ya yang sudah saya hasil kenal bukannya ya, ada dalam komunitas Ridho Allah ya, Ridho Allah. Masya Allah, saya ikut kajiannya tuh nambah wawasan saya untuk ceramah bukannya, dan mengingatkan saya yang utama ya, dan mungkin bisa saya share ke ibu-ibu. Nah baik Bu ya, kembali ke Ramadan Bu. Jadi nggak berlebihan Bu, 6 bulan persiapan Ramadan. Bahkan nanti setelah Ramadan gitu ya, para sahabat tuh ngabisin waktu 6 bulan untuk berdoa supaya amalnya diterima. Kenapa? Cemas ya. Jadi dua fase ini, khauf dan roja. Khauf itu fase cemas takut amalannya nggak diterima Bu. Saumnya udah tamat ya, terus udah nggak gibah, gitu tehnya geus menahan diri. Tapi bukan berarti nanti Bu udah lebaran kembali ke fitrah gibah boleh lagi. Berarti gagal ya teh urang teh saum teh Bu. Lamun urang teh kembali ke setelan awal kita teh namanya. Itu eta teh berarti tidak termasuk ma'alakum tatakun. Ya terus sholat malam, apalagi ada malam Lailatul Qadar ya Bu. Nah, yang tadi disampaikan, berharap sahabat itu diterima Bu. Satu aja Bu, satu malam Lailatul Qadar diterima itu sudah bisa membuka pintu surga. Lailatul Qadar teh kan 1000 bulan ya, sama dengan berapa tahun Bu? Nah, 83 tahunan ya Bu. Ibu ketika mendapati malam Lailatul Qadar, ibu teh ibadah di situ teh. Nah itu teh tercatat sama seperti ibu ibadah selama 83 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe 83. Ada yang sudah 80 tahun di sini? Ada? Oh, nggak ada ya. Mau ibu 80 mau nggak? Atau mau sekarang? Kata Rasulullah Bu ya, umur umatku 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Jadi anu di atas 70 teh eta sedikit, terbukti memang sedikit. Jadi ibu tuh yang kalau dalam hadis tadi udah 60 siap-siap Bu. Kan 60 sampai 70 kata Rasul. Siap-siap Bu, udah siap belum? Wah siap Bu, orang ditanya mah. Ya. Tapi semua bakal. Kan hanya perkara waktu ya. Apa ibu-ibu duluan saya belakangan? Atau saya belakangan ibu-ibu duluan? Kan gak masalah. Asal aja duluan ya Bu ya. Mau ibu duluan? Yang penting mah husnul khatimah ya gitu. Kalau sudah 60 sampai 70 tahun tapi Bu ajal makan gak nunggu tua, gak nunggu sakit, ya kan? Ajal mah suka-suka Allah. Mau ngambil siapa dulu? Nah, maka tidak menuju kemuliaan umur pendek atau panjang. Yang menunjukkan kemuliaan adalah husnul khotimah dan banyak amal gitu. Nah ini Bu, jadi umur umat Rasulullah itu pendek Bu, puluhan tahun, 60 sampai 70 itu rata-rata ya kata Rasulullah. Tidak seperti umur umat sebelum Rasul ya, ratusan tahun. Tapi Allah beri kesempatan kita bisa beribadah setara dengan mereka umur umat sebelum Rasul. Kalau satu malam Lailatul Qadar ibu sukses, 83 tahun lah Bu ibu teh beribadah. Ada ibu sudah berapa kali eta Ramadan berapa tahun? So, tinggal ngitung umur kita sendiri. Ya. Nah, kalau umur ibu udah 60, ibu haid misalkan umur 15 misalnya. Berarti berapa Bu? 45 kali ya Ramadan. So, bayangkan kalau 45 kali Ramadan kita sukses Bu. Oh, surga untuk ibu. Amin. Teh masalahnya eta teh Bu godaan anata. Nah, eta. Atuh Bu nya kieu aya mada sudah da ibu sudah sampai di umur sekian ya, ada yang 50, ada yang 60. Kalau saya tahun ini insyaallah 48. 48 Bu. Kalau casing mah ya 60 berenya saya teh. Enggak apa-apa lah Bu ya. Nah Bu,
biarkanlah mulai sekarang aja Bu ya. Kita berharap minimal ini Ramadan kalau disampaikan oleh Allah kita di bulan Ramadan ini ya, semoga Allah mudahkan, Allah sukseskan, diterima amalnya, insya Allah syurga. Kalau nyampe itu di bulan Ramadan, atau kalau nggak nyampe gimana? Nih ada hadis lainnya Bu, barang siapa yang bahagia ya dengan hadirnya bulan Ramadan, maka baginya syurga. Ku bahagiana oge eta teh Bu sudah membuka pintu syurga. Pertanyaan saya, ibu-ibu di sini bahagia? Ya. Karena apa bahagianya? Nah, eta bahagianya harus karena iman. Oh iya, karena saya mau ibadah. Nanti Ramadan saya mau berhenti dagang. Wah, bagi pedagang susah ya, lagi pedagang tajil. Pedagang tajil, iya Ramadan justru marema ya. Hitung kan, per hari berapa, aduh gitu. Maaf ya bagi pedagang tajil ya, saya bukannya julid ya, tapi ya coba pikirkan kembali, pertimbangkan kembali bahwa Anda berjualan itu mendekati buka ya, asar menotenya. Kalau di Kabupaten Bandung mah di Gading Tutuka itu udah surganya makanan berburu tajil, war tajil teh didinya. Daripada asar sampai maghrib penuh. Tapi tahukah ibu bahwa justru pada orang yang saum, doa yang mustajab itu salah satunya adalah menjelang berbuka. Jadi lain ngumpul di tempat tahjil, eta teh kudu teh ibu teh. Kudu ibu teh menghadapkan wajah ibu kepada Allah, gelar sajadah, berdoa sama Allah, panjatkan semua hajat-hajat dan doa-doa ibu. Eta kalau terlalu sibuk ya berburu tahjil, lewat itu kesempatan itu. Nah bagi ibu yang masak deh di rumah, masaknya Bu jangan mepet ke buka, itu waktu mustajab doa. Geus bae Bu masakna simpel, robi keluarganya, jangan terlalu menghabiskan waktu untuk di dapur. Hari kita banyak Ramadan itu dengan mindahkeun waktu makan, ya nggak Bu? Bukan mengurangi makan, bahkan nambah. Hari-hari biasa sarapan cukup dengan bala-bala, misalnya jeung nasi uduk. Tapi kalau Ramadan, eta tajil segala aya, cireng, cimol, cimut, kerupuk ojai, gehu bala-bala, tempe, semua, es campur, es teler, cangkang tuh eta teh makan semua. Dan cik saya, ya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum doa, minum seteguk air, makan kurma, kadang cukup. Ya, orang Sunda mau buka deh punya, sok bid'ah orang Sunda. Bid'ahnya tenang. Berbuka dengan yang manis sunnah, tapi gorengan wajib. Tahu? Gitu cenah. Kan bid'ah itu tehnya. Katanya di Sunda gitu. Nah, saya orang Sunda. Jadi kalau buka tajil dengan kurma dibanding tajil jeung bala-bala, kita unik mah tajil jeung bala-balanya Bu. Bala-bala gehu dicengekan dengan teh manis panasnya. Itu kira jangan ngomong ini nanti Ramadan mah ya, yang sekarang mah enggak apa-apa lah gitu. Nah, ini ya Bu. Jadi persiapan kita untuk bulan Ramadan itu luar biasa ya. Memang harus. Nah, kembali Bu, jadi begitu ya sahabat itu Ramadan karena itu diterima. Ya Allah terima amal saya bulan Ramadan. Oh tuh diterima. Kita mah Bu ya begitu besok Lebaran bebas gitu ya. Nah maka pertanyaan tadi saya itu bahagianya karena apa gitu ya? Sebagainya karena keimanan. Ada yang nggak bahagia Bu? Kalau yang nggak bahagia mau datang Ramadan, eta teh geus pasti ahli botram. Urang mau bisa dari botram ke mah tengah poe. Kan gitu ya, Bu? Gitu. Enggak bisa lagi jajan sebelah tengah hari. Nah, eta nu tidak bahagia eta mah jeung ahli botram. Kalau yang enggak ahli botram mah ya mungkin, tapi enggak, maaf ya. Ada yang saya juga ahli botram, saya suka botram. Tapi ya karena panggilan keimanan yang begitu-begitu harus bisa kita kuasai gitu. Nah,
Bagaimana dengan kita, Bu? Kapan kita sadar Ramadan? Ini kalau sahabat kan tadi ya, fasenya dia setahun Ramadan yang dalam pikirannya teh saking istimewanya. Karena satu kali amalan terima di bulan Ramadan syurga baginya, makanya ya Allah terima. Nah bedanya makom para sahabat dengan kita tuh tingginya, Bu. Kalau sahabat tuh udah pikirannya teh akhirat gitu ya. Dunia kan nuturkeun. Kalau kita kan duit gitu tahu, tak hese eta si duitnya udah ujung-ujung duit. Kenapa begitu? Karena kita hidup di dalam sistem zaman kapitalis yang memang kita tuh di mana-mana gitu ya. Ya itu nuansa yang dihadirkannya tuh nuansa duit. Buktinya nih, Bu, buktinya ya. Mau Ramadan. Bagaimana lihat sekeliling kita, Bu? Lihat sekeliling kita apa yang ramai? Kita baru sadar Ramadan kalau udah mulai iklan eta sirup warna-warni. Itu sih. Ya, aya kan legend eta sirup eta teh nya sok aya dina THR nya warna beureum, hejo tah. Terus ada papan-papan diskon baju tah yang kesini sih mulai ke Ramadan ya. Baru kita teh sadar tah kan. Mungkin gitu ya nanti bulan Syawal ya bukan sibuk berdoa supaya amal Ramadan diterima, tapi sibuk halal bihalal di mana-mana. Sehingga saum Syawal yang 6 hari aja lewat saking pinuh jadwal halal lebih halal. Kan ibu banyak ya grupnya. Ada grup MT Hayatul Nufus, nanti ada grup RW, ada grup MT, ada alumni, ada orang tua murid, ada wali santri, gitunya. Jika ada Sya'ban, nya kalau Rasulullah itu kan pada bulan Sya'ban memperbanyak saum. Kalau kita memperbanyak cucuran, liliwatan, pasti di mana-mana ya teh, gitu ya. Terakhir, gitu ya di bulan Sya'ban, ya enggak apa-apa, Bu, bukannya enggak boleh. Kalau 1 kali, 2 kali, tapi kalau ibu kebanyakan grup, ya botrangnya di mana-mana, mungkin bisa jadi setengah bulan isinya cucuran semua, Bu. Ya, astagfirullah, tidak sesuai sunnah gitu. Nah, balik lagi, Bu. Jadi nih, Bu, di kita sekarang itu justru yang ada adalah bukan menghangatkan nuansa Ramadan. Nah, ini jebakan-jebakan. Karena yang ada di lingkungan kita ini, sistem kita ini adalah sistem udah ujung-ujung duit, kapitalis kayak gitu kayaknya. Yang apa-apa itu datang pada uang. Maka yang ramai apa tadi? Iklan-iklan produk itu yang ditawarkan. Para pengusaha-pengusaha tuh mikirnya ketika Ramadan datang saatnya mengais rezeki. Lebar kalau dilewatkan. Ada para sahabat itu sebulan itu mereka jangankan jualan kamu udah enggak gitu ya. Yang toko tuh ada yang ditutup, Bu, selama sebulan. Ya, Amr bin Qais itu seorang tabi'in generasi setelah sahabat, itu tokonya tutup, Bu, sebulan. Diisi dengan apa? Tilawah Quran, gitu ya. Karena memang itu ibadah yang luar biasa kan, syahrul Quran yang Ramadan itu isinya baca Quran, ditutup. Jadi Ramadan itu nuansanya itu gitu ya, di jalan-jalan di mana itu ibadah nuansanya, Bu. Kalau di sini, nah kita nggak heran. Rumah makan aja pada buka ya. Yang ditutup teh gini, Bu, kelihatan kakinya gini ya, betulnya hordeng tapi kakinya kelihatan gitu. Terus kayak supir-supir itu cuek aja gitu ya, minum, rokok. Para pemuda pacaran. Ibu sekarang itu kalau ibu ke mall bulan Ramadan, ya mall itu buka dan banyak yang nggak sahur, ya kan? Kalau ibu mengingatkan mereka apa jawabannya? Urus diri masing-masing. Yang penting saya nggak merugikan Anda, kan gitu. Bahkan ibu bisa kena delik karena sekarang malah dibaliknya si slogan teh, yang berpuasa tolong hargai yang nggak puasa, gitu aja. Nah, ini teh menunjukkan dunia jauh dari Islam, jauh dari Rasulullah, jauh dari sahabat, jauh dari masa Islam. Bulan Ramadan tidak dihargai. Makanya kenapa hidup kita tuh susah, banyak bencana. Karena kita sudah terlalu jauh meninggalkan syariah, gitu ya. Saya tuh gitu ya sekarang kan, karena saya punya yayasan tuh punya divisi sosial ukhuwah. Di
Jadi kalau ada bencana tuh ya kita memang menghimpun dana juga gitu ya untuk disalurkan. Ini dimulai November kemarin ya Bu, musibah besar melanda Indonesia nggak berhenti, dan musibahnya itu musibah yang diakibatkan ulah manusia itu sendiri, merusak alam gitu ya. Astagfirullah. Bahkan ya Bu, bukan hanya merusak alam, tapi dalam hadis Rasulullah sudah disampaikan, barang siapa gitu ya, jika suatu kampung ya sudah zina dan riba merajalela, maka sedang dengan menghalalkan azab Allah. Riba dan zina di kita tuh sudah merajalela. Bulan Ramadan tuh nggak ngaruh gitu Bu untuk menghentikan maksiat, apalagi di luar Ramadan Bu ya, untuk berzina. Zina itu sekarang orang tuh nggak mau berzina, bahkan dia tuh ngomong speak up di TV gitunya Bu. Pejabat orang tehnya, pejabat kita gitu ya, yang kita hormati gitu ya, kena gosip begitu. Ya udah, gimana gitu ya, dianggap zaman ayah nama lumrah gitu. Para perempuan-perempuan itu bangga gitu. Ya, saya jadi selingkuhan si pejabat ini, saya selingkuhan si itu tuh bangga gitu. Bahkan Bu, perzinahan itu ya sekarang itu diundang gitu ya, diundang. Anak-anak ibu kalau buka medsos, buka laptop, ya, buka HP, dia mau nonton apa, terutama game mungkin anak sukanya, itu tuh muncul Bu, muncul situs-situs yang mengundang perzinahan gitu. Astagfirullahaladzim. Apalagi itu ada di contohannya, Bu, artis-artis ayeuna gitu. Wah, astagfirullah, itu rusak Bu, rusak dunia kita tuh, jauh dari syariat Islam. Itu kan sudah terang-terang riba Bu, ya. Riba itu sudah ada di tiap rumah. Mungkin kita juga pernah ya mengambil riba. Astagfirullah. Rumah KPR riba Bu, mobil motor leasing riba itu teh. Apalagi di Kabupaten Bandung ini, saya sama bupati zaman dulu ya, karena saya membina majelis ini dari mulai eranya pada Dangasel ya. Iya cina memberantas riba di Kabupaten Bandung, Bang Emo. Bu, satu sempat mau kumpulkan satu kampung gitu ya, petani dikasih pengarahan gitu kan. Kalau petani itu sekarang gitu ya, ambil ininya ke Bang Emang apa modal gitu ya, ternyata hampir semua terjerat gitu. Nah Bu, termasuk Ramadan ini Bu, saya pastikan Bu ya, yakinkan kalau ada ya ibu-ibu ya, warga Kabupaten Bandung gitu yang berada di sini lah gitu, yang dia gitu ya dalam menyambut Ramadan, waktu Ramadan itu perlu bekal gitu ya Bu. Kita jebakan Bu, Ramadan tuh bukan untuk konsumtif. Jika tadinya hari itu Ramadan mau ukur makan jeung ini teh bae, aya Ramadan mah meni kudu aya soto daging, soto Bandung, sop gitu nya, semur daging gitu di aya-aya. Kan malah nambah budget. Enggak begitu, Ramadan itu menahan diri. Jadi justru makan itu mengurangi dari yang biasanya, baik jumlah maupun isinya gitu. Kudu nate Bu, kudu nate. Tapi kan karena pemikiran kapitalisnya kita ada gitu ya, justru Ramadan itu saatnya konsumtif. Nah ini mungkin pengaruh juga gitu ya. Astagfirullah ya. Baju Bu, minimal tuh sebenarnya untuk beli baju lebaran itu udah sedih gitu ya Bu. Ada yang sedih karena nggak bisa beli baju lebaran buat dirinya dan buat anak-anak. Sahabat mantes sedih Bu, Fatimah dan Ali putrinya Rasulullah pernah Bu lebaran cuman punya makanan roti kering, roti garing Bu. Roti kering dan juga orang bagel yang enak lain Bu, emang roti garing saking roti kesabaran hari itu sih Bu, boro-boro karena baju. Nah, apa yang bikin kita sedih? Bukan karena kita nggak bisa beli kupat ya yang enak, nggak bisa bikin makanan misal, bukan itu. Tapi karena sedih teh lamun kita terlewat malam Lailatul Qadar. Tak kurang teh sedih Bu, kurang teh sedih ya Allah, sedih. Ramadan teh masih kena gibah, Ramadan teh riba misalnya gitu ya. Karena ada orang yang sampai memenuhi Ramadannya itu pinjam ke pinjol atau Bang Emon. Oh pinjol tuh gampang kan sekarang. Pinjol tuh tinggal klik KTP udah Bu. Ya, gampang. Banyak jamaah saya itu Bu yang akhirnya datang
Aduh Ustazah, saya terjerat pinjol, gini-gini ternyata mau keluar teh susah. Sudah pasti orang yang kena riba itu bakal berkah hidupnya. Kenapa Bu? Jelas Bu hadisnya itu. Dan hanya satu Bu, ya satu amalan yang oleh Allah gitu ya dinilai amalan itu pelanggaran syariat, maksudnya disetarakan, disepertikan dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Riba itu kan. Jadi riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Itu hanya dosa riba. Memang besar riba itu. Tapi kadang kita menyepelekannya alasannya kalau nggak riba saya nggak punya rumah, kalau nggak riba saya nggak punya mobil, kalau nggak riba saya nggak punya motor. Padahal ibu tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor. Ibu teh mau ditanya di akhirat teh punya rumah berapa? Mau. Apa kamu ngontrak? Oh kalau ngontrak nanti surganya level bawah? Enggak Bu. Kalau bagi yang ngontrak-ngontraknya kalau gitu ya. Enggak gitu, justru sekarang tuh kenapa KPR gitu ya yang pakai finance riba ya Bu, bank riba gitu, itu menjamur ya begitu. Ini kan sistem tidak terkait satu dengan yang lain karena kita jauh dari Islam. Makanya wajar Bu kalau dunia itu banyak musibah ya. Bala Ramadan aja tidak berhenti itu riba. Justru kalau Ramadan tuh banyak yang nawarin Bu, karena tahu kan pada peluang. Nanti pinjol Bu, pasti ada mulu ada pinjol teh Bu. Jadi ibu tuh sekarang tuh gampang kalau gak punya keimanan itu, tinggal pilih ini, tinggal klik aja dapat uang gitu ya. Apalagi kalau Bang Emo yang non digital, kalau pinjol kan gitu ya, kita pinjem riba tapi orang nggak tahu kan gitu kan. Kalau Bang Emo mah, ibu tahu kenapa namanya Bang Emo? Banyaknya di kampung-kampung ini mah. Jadi karena yang pinjemnya teh ibu-ibu duduknya emo. Ibu tahu duduknya emo? Nah juga ibu. Nah, duduknya emo, cenah gitu. Satu grup 6 orang, 5 orang. Terus Bu ya, ada itunya Bu. Ada janjinya ya. Nah, gitulah Bu. Ya Allah, dunia gitu. Astagfirullahaladzim ya itu. Itu jamaah saya itu sudah bilang bahkan jamaah yang saya bina di Ciwidey itu dia bilang, wah disayang aku Ustazah. Udah ada yang bunuh diri, si ibu teh kunaon dan pusing waktu ditagihan wae tidak bisa bayar. Ada juga yang kemudian paling parah ini Bu, Kabupaten Bandung ini ya, paling parahnya Pak. Dia setelah pinjam Bang Emo gitu ya untuk kebutuhan, dan harusnya kan yang mau nafkah suami, tapi mungkin suaminya di jam sana susah heboh kerjaan, nggak bisa memenuhi. Ya udahlah Bang Emo, karena Bang Emo ini untuk ibu-ibu, jadi istrinya tuh yang pinjam atas nama istrinya. PT kabayar, ya di mana bayar kan buat diajak pinjam buat kehidupan sehari-hari. Nah, dan dia minta sama suaminya kan pusing dan saya juga nggak punya, gitu berantemlah mereka. Akhirnya berantem, cerai. Berarti dari mulainya Bang Emo jadi janda. Makanya sekarang ada istilah janda emo kalau Kabupaten Bandung. Janda emo, janda-janda yang bercerai karena kasus Bang Emo. Itu Kabupaten Bandung kan luar biasa Bu datanya. Saya waktu ngisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, kepala dinasnya bilang sama saya, dia Kabupaten Bandung, saya ditelepon sama Menteri Dalam Negeri, ada apa di Kabupaten Bandung? Gitu, ini angka perceraian itu ratusan kan per hari, berarti ribuan per bulan, gitu. Dan banyak yang mengajukannya adalah ibu-ibu perempuan, gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah diantaranya adalah janda-janda emo. Udah Bang Emo bercerai terus kumaha Bu? Nggak kebayar juga udah bercerai teh. Ya jadi janda emo tuh tetap bayar. Akhirnya ada yang dibayar oleh harga dirinya. Berzina. Dosa nantinya cek saya teh minta kapal neng nyai cek saya geus mah riba udah gitu teh cerai gitu ya. Udah gitu berzina. Rumah tanahnya habis. Astagfirullah Bu. Ya kita doakan semoga hidup kita itu lebih mudah. Amin ya. Allah mudahkan. Nah Bu, kalau ibu tuh ya, di sini ada yang punya utang? Ada. Bukan nih nanya, Bu saja nanya mau ngebantuin, iya ngebantuin dengan doa. Ya, nah Bu, kayaknya ibu punya utang kan pilih lunas. Aduh, kumaha cara nangos ibu Ramadan, lamun ibu kasih kesempatan ku Allah hidup di bulan Ramadan, doa Bu.
doa tadi di bulan Ramadan teh, makanya tadi ulah riweuh di dapur, ulah riweuh jangan banyak tidur, tapi banyakin doa Allah akan kasih jalan dari mana saja. Saya pernah ya, saya tuh yakin, saya tuh ngomong gitu punya selain dalil yang saya yakini, tapi saya mengalami ya namanya usaha makan gitu ya Bu, kadang-kadang ya perlu butuh uang banyak, tapi juga cepat ya terima kasih. Lagi punya karyawan, saya punya karyawan 30 orang setiap bulan gitu ya Bu, apalagi kalau Ramadan Bu, kan tuh perlu masih THR ya Bu. Nah suatu waktu Bu, cek ayah saya tuh kemarin THR nya maklum nya Bu, dan saya anti riba, nggak mau saya gitu ya bang, kan itu ya nggak mau pinjam ke orang sekarang tanpa bunga, caranya aku kasih ya Bu. Mana ada Bu, coba Ibu cari orang yang mau pinjam Ibu uang 100 juta gitu, itu pakai jarang Ibu, jarang ya. Nah tapi yakin Allah Maha Kaya, minta sama Allah, memanfaatkan waktu-waktu mustajab doa. Maka di desa di 10 hari terakhir, detik-detik terakhir ada yang harus saya bayar sekian. Asli Bu ya, memang itu kalau kita dikasih sesuatu yang harus itu nikmat itu kan ya. Nikmat kenapa? Karena bikin kita stay berdoa sama Allah ya. Stay gitu ya. Saya nggak tidur ya, malam itu saya iktikaf di satu masjid. Berdoa ya Allah, hari ini deadline-nya ya Allah. Wah Bu itu. Sampai saya nikmati ya gitu ibadah dan doa, minta sama Allah. Dan harus disertai keyakinan. Saya nggak tahu dari mana gitu ya Allah kasih jalan gitu. Ini deadline-nya berdoa dari kemarin-kemarin, tapi deadline hari ini. Akhirnya udah ya, sudah tahajud bersama, terus tahajud mandiri, tarawih ya, terus subuh zikir lagi, gitu. Suami saya nggak cepet, "Ayo pulang," gitu ya, sudah sholat subuh teh. Oh iya sebentar saya cek HP. Pas saya buka Bu, HP saya itu pas saya mau pulang, tiba-tiba lah, saya nggak boleh cerita ininya. Tiba-tiba ayah Bu transferan, maaf ya Bu ini, oh ternyata kan gitu ya, jalan yang tidak sangka-sangka, ketutup Bu, ketutup. Allah jawab hari itu juga. Tuh, jadi saya yakin, amalkan. Makanya kita langsung tidak di mana? Itu jadi pelajaran Allah tante. Mau mungkin lah. Jadi kalau saya yakin, kenapa Bu? Tanah sekolah saya itu, ya kan saya mau orang miskin ya, mendirikan sekolah itu bukan orang kaya yang punya modal bikin sekolah, enggak gitu. Jadi pokoknya mah saya teh kejebak ya gitu, bikin sekolah. Kok kejebaknya apa ya? Pokoknya mah gitu lagunya. Ternyata bikin sekolah teh gak kayak dagangnya, ari buka toko mah tinggal tutup, nges we, ari sekolah mah teh bisa, murid-murid kumaha gitu. Saya udah terjebak, maju gak bisa, mundur gak bisa. Saya sama saya bismillah sampai tidak ada penghabisan. Tanah harus dibebaskan Bu, 1.150.000.000 waktu itu. Baru pada datang dong, tapi kan sudah punya prinsip. Saya menolak sampai diginiin, belagu, cina eta Bu Lilis belagu gitu Bu. Butuh uang tapi menolak bank. Perasaan hati saya, baiklah disebut belagu ku jelema mahnya, saya nggak mau disebut belagu sama Allah gitu. Saya minta ya Allah gitu ya, tunjukkan. Wah nggak mungkin, jangan ada orang mau pinjemin. Kurang mah sabaraha, dari 1.150.000.000 yang belum saya bayar itu 1 miliar. Jadi saya cuma punya uang 150 juta. Saya diketawain Bu sama teman-teman saya, kamu mah ngarang, kuduna nu kurang 100 juta mah bener ya Bu? Iya mah kurang 1 miliar. Itu nama geus moal aya gitu. Terus saya, oh iya, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Akhirnya udah, saya dakwah lagi. Nah ketemulah Bu gitu ya, seorang pengusaha. Saya sampaikan tentang riba. Wah, deposito teh riba cik saya teh. Terus gimana dong Ustazah? Tutup saya bilang itu. Kalau mau bisnismu berkah. Gitu ya. Mungkin kepikiran sama dia teh. Tiba-tiba datang dari ke rumah saya. Ke tempat ke sekolah saya datang. Bu Lilis, masalahmu apa? Masalah saya. Nah bebaskan tanah. Berapa? 1 miliar. Saya bilang, Bu Lilis, ya, saya berapa hari ke rumah. Dia bawa buku tabungannya. Saya punya deposito 2 miliar di sekian miliar pokoknya di itu teh di buku tabungannya. Saya akan tutup dan saya akan berikan sama Bu Lilis, Masya Allah.
Nggak percaya Bu? Saya aja nggak percaya Bu. Tapi saya percaya Allah punya banyak cara. Maka sekolah tanahnya sekolah saya itu saya baru membebaskan sebagian waktu itu ya. Bukannya sudah tahu ya. Jadi saya bebaskan saware Bu. Eta saware deui kebaikan seseorang itu Bu, masya Allah. Pagar luar biasa. Allah yang menggerakkan. Dan mimitin nama teka pikir belum ada obrolan. Tapi Allah yang menggerakkan Bu. Makanya minta sama Allah. Ibu kalau suami ibu masalah, anak-anak masalah, cucu masalah, minta sama Allah Bu untuk diselesaikan gitu. Nah Ramadan ini adalah kesempatan ibu semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, apa masalah ibu akan Allah selesaikan. Permasalahannya seberapa yakin ibu dengan Allah itu. Nah jadi kalau ibu disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, itu rezeki nikmat yang luar biasa. Jangan dilewatkan begitu saja, gitu rugi. Gitu. Kalau dilewatkan begitu saja, ya. Jadi kita sama-sama Bu saling menyemangati ya. Saya bahagia bertemu Ibu. Saya bicara tentang Ramadan, saya bisa meng-up kembali pemahaman saya. Baik Ibu. Jadi ya kesimpulannya apa yang harus kita isi di bulan Ramadan? Nah, Bu ya. Tadi Bu ya, jebakan-jebakan yang tadi ya Bu, food ya, makanan. Ingat ya Bu. Jadi mulai nanti makanan jangan ngumpul lagi makanan ya Bu. Ngirit-ngirit aja Bu ya. Jadi Ramadan bukan menambah budget, mengurangkan budget. Itu food Bu ya, food, fashion, pakaian Bu. Masih mau beli baju lebaran? Bu, kieu we atuh aya nama baju lebaran tong beli, mending beli baju kain kafan. Apa ada teh baju terakhir mah orangnya? Ibu udah beli belum? Belum. Mau beli? Bu nya ieu. Mendingan beli kain kafannya, semprot pakai kapur barus yang buat meninggal teh, yang kalau menghirup nanti orang teh ingat maunya. Ku ibu simpen nama mari. Jadi kalau ibu lagi turun ibadahnya, lagi pingin baju baru, ya ibu buka lemari, tinggali eta, itu jahat. Bukan salah. Tapi ada punya horor sebenarnya. Kenapa lagunya horor sedikit. Mending gitu-gitu tuh, iya Bu. Pengingat ya, karena hati kita tuh keras ya, kadang harus diingatkan dengan hal yang seperti itu. Bila perlu begitu Bu. Bagi kalau bulan Ramadan Bu, ibu ya, ibu kalau mikir ini Ramadan terakhir saya, misalnya ibu tuh dikasih tahu Bu ke malaikat, Bu, iya teh Ramadan terakhir ibu ya, iya teh. Iya mau ibu mau mengalami Ramadan tuh, malaikat Bu nyampein ke ibu gitu, saya yakin ibu bakal sungguh-sungguh Ramadan ada. Mau salela deui beli baju jeung ngumpulkeun makanan, bener tuh Bu? Nah, masalahnya kan ibu nggak dikasih tahu malaikat, ibu merasa akan hidup sepanjang sepanjang tahun, kan eta jebakan teh Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya. Nah Bu, food, fashion, satu lagi fun. 3F ini ya Bu yang harus diingat ya, jebakan-jebakan manusia. Kalau fun itu Bu kesenangan, nah Bu di TV itu ya. Ataupun di HP lah nonton TV aya nama tapi kan bukan HP-nya. Eta tayangan-tayangan Ramadan teh Bu, teh tayangan-tayangan yang menghibur doang Bu. Manfaatnya mah belum tentu. Sok acara sahur-sahur bodor ngumpul eta teh supaya kita teh fun bahagia cenah Ramadan. Bahagia teh lain kudu kitu Bu, karena itu ya walaupun boleh tapi itu ngabisin waktu, pencuri waktu. So, ibu yang suka nonton drakor, ini drakor sejam, drakor teh 2 jam. Teka rasa itu teh tiap hari per episode. Dracin, ini mah dracin. Oh enggak, saya mah nggak pernah nonton yang gitu. Ya TikTok atau scroll TikTok, FB, gitunya punya. Teka rasa ya Allah, itu teh pencuri waktu Ramadan Bu. Pencuri waktu Ramadan ya. Jadi Astagfirullahaladzim ya. Nah baik Bu, terakhir ya, bukan ya, saya jam berapa hari saya? Oh 5 menit dari Bu nya, 5 menit dari Bu. Jadi bagaimana tuh Ramadan kita supaya tidak gagal? Niatkan dari sekarang, bikin persiapan ya. Jadi ibu banyak belajar mempersiapkan kembali Ramadan. Ya mungkin salah satunya kajian seperti ini kan mengingatkan kita kembali ya. Tuh ibu baca tulisan-tulisan, dengar ceramahnya Ustadz gitu ya.
Pokoknya kudu di Talk with Ramadan judulnya teh Bu. Jadi benahi lagi, muhasabah lagi apa yang belum kita capai. Ramadan tuh biasanya saya gagal kumaha. Kita ingat, oh Ramadan tahun lalu saya terlalu banyak, misalnya ya terlalu banyak nonton, saya terlalu banyak masak, saya terlalu banyak. Nah nanti coba diatur lagi ya. Ibu-ibu tuh tetap masak mah kudu, dan itu teh pahala menyediakan makanan, tapi tidak menghabiskan waktu ya, dan tidak berlebih-lebihan, jangan kumpulkan banyak makanan gitu ya. Nah itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua Bu, banyakkan tilawah Quran, karena Ramadan ini syahrul Quran. Gogodananya buka Quran eta sajam gitunya nonton. Tapi mun scroll iya Bu, 2 jam, berhentinya sejam, 2 jam lagi sampai nggak kerasa ya ngabuburit sekarang mah gampang. Tapi kan itu isinya tidak faedah semua, meren. Habis kehilangan waktu, walaupun ibu tidak mendapatkan dosa, tapi ibu tidak mendapatkan apa-apa di sini juga Bu. Jadi jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa, cuman dapat puasanya aja. Tapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena apa? Kan Ramadan itu alakum tatakun ya tujuannya. Jadi indikasinya kalau setelah Ramadan ibu semakin dekat sama Allah, semakin baik ibadahnya, berubah akhlaknya, berarti sukses. Tapi kalau setelah Ramadan seperti lepas dari penjara, bebas makan lagi gitu, bebas gibah lagi. Nah, itu berarti gagal itu. Kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya aja. Ya, jangan sampai ya Bu. Tapi ini nggak wajah-wajahnya mah wajah-wajah berhasilan bukan ya? Iya mah. Wajah-wajah sukses dulu Ramadan akhirnya Bu. Bismillah Bu, semoga malaikat mengaminkannya doa kita. Nah, selain memperbanyak tilawah Quran, nah ini Bu ya. Jadi, ini Bu pasti ada khataman ya. Sahabat Ibu minimal teh khatam Ibu seberapa kali lah Ramadan teh? Baik. Sekali minimal sebenarnya ya, memang segitu oge-nya Bu. Para sahabat itu Bu ya, setiap hari mereka tuh khatam. Insya Allah ya, kenapa? Dan nggak ada pencuri waktunya. Kalau kita kan banyak pencuri waktu. Kita juga kalau ibu efektif kan waktunya bisa meren ya. Nah, terus selanjutnya sedekah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan saatnya banyak belanja. Nah, tadinya orang kan banyak belanja, budget tajil ditambahnya orang teh suami teh apa? Ramadan, nambah THR mana can cair gitu ya. Kan sekarang para pegawai kalau dapat THR kemana mau belanjanya? Belanjanya itu ke mallnya, makanya di rumah cenakil 10 hari terakhir itu yang penuh itu mall bukan masjid, tawaf gitunya di mall. Sekarang mah enggak, sekarang ada mall oke sepi, tapi online sawakir sebenarnya namanya. Nah ini ya Bu, terkait belanja. THR itu biasanya gitu ya, kita belanjakan buat keperluan-keperluan yang sifatnya fisik lah Bu, kebenaran rumah gitu ya, beli baju, makanan. Sampai kayaknya tuh ngerasa paling sukses gitu ya, ibu tuh kalau pada hari lebaran makanan semua ada lengkap, bisa menjamu luar biasa, baru kita ngerasa bahagia. Padahal itu mah Bu, kebahagiaan yang biasa-biasa itu mah bukannya nggak boleh, tapi kalau ternyata sedekah ibu jauh di bawah belanjanya ibu, rugi. Karena yang dibelanjakan untuk makanan yang gitu-gitu Bu, belum tentu Bu pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau sedekah di bulan Ramadan udah pasti. Ya, saya temukan ini ketika saya umroh ya saya tuh sangat menyarankan sama ibu ya, ibu yang sudah umroh niatkan umroh lagi, ibu yang belum umroh niatkan umroh di bulan Ramadan. Jadi kalaupun kita diberi kesempatan adalah Allah umroh itu bulan Ramadan lah gitu. Saya Bu ya, pertama kali umroh saya itu Ramadan, saya ambil setengah bulan. Saya di Mekah 3 hari, 10 hari terakhir saya di Mekah. Kenapa? Ya Allah, saya bilang tuh ya, kan pahala umrah bulan Ramadan tuh besar ya, seperti setara haji ya. Umrah di bulan Ramadan setara haji. Itu satu Bu, kita ingin pahala setara haji. Karena haji kita di Indonesia, Jawa Barat daftar tunggunya 26 tahun. Nah, kan lama ya, sebelum dipanggil ya kita dapat pahala.
Yang kedua, saya ingin gitu ya, ingin menikmati ibadah di bulan Ramadan tidak terdistrak. Atau dari dia mau lagi sholat gitu, ada paket namanya tuh, atau nggak sholat orang teh, apalagi tuh dia mau apa beriktikaf gitu ya di kamar sendiri, di sini apa gantungan baju belum disetrika, kepikiran belum nyetrika, kepikiran ya baju lebarannya belum diambil, itu belum nyampe, ini ekspedisinya sibuk nggak ya, pokoknya namanya banyak distraksi. Maka saya coba Bu, ternyata benar Bu, luar biasa. Ibu harus merasakan yang belum nih ya. Ada yang sudah pernah umrah Ramadan? Nah, bila Ibu pasti merasakan ya Bu, gimana bedanya di sana tuh. Saya tuh nggak mikirin baju lebaran, kenapa coba? Idul Fitri ini tuh punya, cak orang Arab, mah baju nanti mau dicak berenang juga orang, apa itu dicak berenang? Nggak berwarna begini, hidung, kan gitu, ya pakaian kebesaran. Ngapain kita orang Indonesia coba membawa baju lebaran kan itu? Apalagi saya kena perias ya, jadi saya suka berbuka-buka, enggak saya bawa Bu di sana, menarik perhatian dong, gitu ya bahagianya tuh di sana nggak mikirin baju lebaran, nggak mikirin masak, ya malam-malam itu Bu menghidupkan malam-malam itu betul ya. Jadi 10 hari terakhir itu saya tidak pernah satu malam hari itu tidur, gitu. Iktikaf dan nuansanya begitu. Nonton TV di hotel isinya apa? Ya isinya tayangan live sholat di Masjidil Haram yang mending orang aya dirinya, orang buka filmnya Bu, lain orang menonton. Gitunya, Masya Allah, gitu. Nah apalagi kalau 10 hari terakhir itu yang mengimam itu Imam Sudais ya, Imam Masjidil Haram, yang kalau kita mendengarkan bacaannya itu walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi maksud ke dalam hati dan berurai air mata kita tuh karena nikmat ibadah. Sholat tarawih di itunya Bu, sholat malam 20 kan berjamaah ya, 20 rakaat ya, 3-nya mandiri. Terus panjang-panjang segini Bu, pas udah ya Allah kok udah lagi sih gitu, kok udah lagi sih, terasa ditinggalkan gitu ya, kok 20 rakaat itu terasa sebentar. Kalau kita di sini Bu 23 rakaat tinggal diheula imamnya saha. Mau imam natanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila iya mah kayak pilih imam nama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Cepet dah di dia mah gitu ya. Kalau ya tadi masih ada kita kurang menikmati damerenya Bu, nuansa orang. Di sana tuh beda. Berkah juga ya. Kok udah lagi sih, udah 20 jamaah sholat jamaah gitu ya, sholat malam tiap hari 10 hari itu kurang Bu. Makanya pas akhir Ramadan sedih ditinggalkan tuh, benar sedih, kehilangan itu nuansa itu. Ya, jadi memang kita harus berbahagia gitu ya menyambut Idul Fitri. Tapi sedihnya karena kita tuh masih ingin menikmati ibadah. Nah itu yang vibes itu yang di sini tuh memang perlu effort gitu ya, di sini mah tuh untuk bisa merasakan kayak gitu tuh. Tapi setidaknya Bu, ya, saya setelah saya mengalami Ramadan di Tanah Suci itu, setelah di sini tuh setidaknya saya punya pelajaran gitu ya, gimana caranya masih bisa menikmati. Jadi saya tuh masih iktikaf ya, saya pilih masjid-masjid ya, masih ada di Kota Bandung dan sekitarnya yang setidaknya itu bisa memberikan nuansa kita itu. Jadi ingat gitu, lebar gitu namun 10 hari terakhir kita berlalu begitu saja, lebar kalau nggak dapat malam Lailatul Qadar gitu ya. Setelah itu maka saya sarankan ibu juga bisa, dan saya doakan ya semoga masih dikasih usia. Kalau Ramadan ini belum bisa umroh di bulan Ramadan, mungkin kita minta tahun depan ya. Makanya saya tuh nggak bisa move on gitu ya, kalau Ramadan tuh harus di Tanah Suci. Saya setiap tahun bikin program, bahkan saat itu programnya full gitu ya, iktikaf full, ada yang full di Mekah aja, ada yang Madinah, Mekah, ada yang program Lailatul Qadar aja di Mekah, ada yang 10 hari terakhir iktikaf di Mekah aja, ada di Madinah aja, bervariasi dengan harga yang sangat gitu ya, kita kondisikan gitu ya. Ini Masya Allah ya, memang animo gitu ya, masyarakat mudah-mudahan ya, ini menandakan kebaikan.
makin sini makin banyak request permintaan umrah di bulan Ramadan. Ya itu Ibu, udah habis ya bukannya saya korupsi 5 menit. Ya baik Ibu, mohon maaf lahir batinnya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin remeh lah, tidak seberapa ya, karena ilmu saya juga belum ya memadai. Tapi ini sharing-sharing ya, karena sebetulnya menyampaikan materi itu adalah mengingatkan kita gitu ya, mengingatkan diri saya sendiri yang berbicara. Tapi kalau ini ada yang bisa diambil, kita sama-sama memperbaiki diri ya. Semoga Allah menyaksikan ya bahwa pertemuan kita hari ini di Taman Surga Dunia ini dicatat oleh Allah yang hadir di sini dalam list penghuni Taman Surganya akhirat. Amin. Itu saja. Ada yang ditanyakan Bu? Ibu nggak apa-apa 5 menit lagi. Bisa ada yang mau ditanya ini menjelang Ramadan ya. Tapi alhamdulillah terima kasih jazakillah khairan katsiran Bu Ustazah, kita diingatkan kembali ya. Kan memang harus diingetin nih ibu-ibu nih, kadang-kadang suka lupa, tahu-tahu begitu tadi mengenai bala-bala, mengenai tadi paket segala rupi. Nah ini Ustazah, bagaimana menyikapi kalau misalnya gini, kadang-kadang ibu-ibu ini bukber hari bukber nate ujung-ujung di malam deket malam Lailatul Qadar ya. Nah itu godaan bukber alumni dan segala rupi itu malahan ayeuna mah sekedap dege ujung-ujung hari pertama atau ujung-ujung bukber ya. Gitu kan suka gitu. Nah, bagaimana menyikapinya Ustazah? Iya. Salah satu tradisi ya itu bukber itu tradisi ya yang baik sebenarnya. Kenapa Bu bukber itu tradisi yang baik? Sebenarnya nih ya, karena saatnya berbagi itu, saatnya berbagi makanan. Tadi ya kan harusnya kita membanyak sedekah ya. Dan sedekah di bulan Ramadan itu ya salah satu yang terbaiknya adalah memberi makan orang yang berbuka, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kan ibu-ibu yang lagi haid tetap akan mendapatkan kesempatan pahala orang berpuasa dengan memberikan makan orang berbuka. Itu ya pada dasarnya baik, silaturahmi dan kesempatan memberikan makan. Tapi nah ini ada yang harus diwaspadai. Bukber itu gitu ya, misalnya nih kan pas maghrib habis ya mungkin habis tes nah ya, bukannya udah fotoin saya belum? Udah fotoin saya belum? Fotonya sekarang. Mumpung jadi penceramah Bu, saya bisa jadi kepada kalau nggak mau saya kan Bu, lo ketuanya saya. Baik, heureuy ya bukan ya. Jangan dianggap heureuy. Oke Bu, buka puasa itu tradisi yang baik sebenarnya Bu ya. Tapi tadi harus diwaspadai. Kalau pada saat maghrib gitu ya kita sudah tajil bersama. Jangan lupakan sholat berjamaahnya, gitu ya kan? Mumpung bareng-bareng, pahalanya kan banyak. Nah kadang-kadang kan suka lewat tuh, apalagi kalau ibu buka di restoran. Kadang-kadang udah 14 kan, masih maghrib masih mending lah sholat, tapi tadi suka buru-buru teh. Terus isya, kayak deh ngomong isya mah kayak jentarawih bisa kalian, gitu ya. Masalahnya kita kehilangan waktu-waktu utama, gitu. Itu lalai. Soalnya apa? Kenapa ditunda? Isinya itu kan kita haid, ya kan? Ketawa-ketawa apa gitu. Itu tadi waktu orang lain sedang melaksanakan ibadah sholat isya langsung tarawih gitu. Memang betul ya, kan tarawih mah bisa Bu di rumah, betul. Tapi tadi Bu sholat isyanya tuh gitu ya tidak ditunda. Nah jarang kan, biasanya jarang gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai. Terus, lihat pada saat kita bukber. Apakah kita merasa kalau bukber tehnya pas sedang bukber teh kita merasa ini gitu ya banyak mudaratnya nggak sih? Misal ya di situ jadi ajang itu tuh jadi ajang ngomongin orang gitu kan bisa jadi namanya ketemu orang. Nah kalau kayak gitu berarti ini bukbernya tidak faedah kalau begitu. Atau nih Bu kalau bukbernya tadi 10 hari terakhir ya hati-hati. Ya kenapa? Karena setelah bukber teh capek. Ya, akhirnya kita
mungkin nggak akan begadang untuk ibadah di malam Lailatul Qadar atau di malam iktikaf yang kita sedang berburu Lailatul Qadar. Berarti apa Bu? Kita itu sudah melakukan hal yang mubah, memprioritaskan hal yang biasa-biasa aja, tapi meninggalkan yang utama. Gitu. Itu masalahnya. Sayangnya di situ. Bukber tuh ya. Jadi kalau saya menyarankan, ibu-ibu boleh bukber, tapi tolong efektifkan saja waktunya. Cukup ya berkumpul ba'da asar, ada tausiah, kemudian nanti menjelang buka doa bersama, gitu ya. Setelah itu tajil, sholat maghrib, setelah itu makan, nah isya selesai, gitu. Sholatlah, tuh sholat isya berjamaah, setelah itu selesai. Mungkin efektif begitu. Dan jangan terlalu capek-capek, sayang setelah itu kita melewatkan satu malam itu, gitu ya. Lagi kalau mendekati Lebaran mah, ada yang kita baju bedungnya mesti pakai. Kita mah paling dia nganjuk. Si eta mah mana mampu. Ibu-ibu teh nya. Ya ini mah apa? Enggak lah ibu-ibu di sini mah ya. Enggak akan begitu ya. Tapi tetap harus diwaspadai ya. Jadi silakan bukannya ya bukber tidak apa-apa, tapi tolong gitu ya diingat tadi jebakan-jebakannya. Jadi jangan ajang justru makan nanti malah banyak yang kebuang. Saya tuh yakin Bu, kalau sama teman-teman ridho Allah itu ya punya komunitas apalagi ya, di ada warung ikhlas gitu ya, bukannya sebagai ketuanya di wilayah Soreang ya, itu sudah dididik punya jiwa berbagi, nggak akan ada makanan-makanan terbuang ya. Dan kita sudah sangat terbiasa untuk berbagi lah gitu ya, justru memikirkan makanan-makanan ini mereka siapa yang butuh makan. Bu ya, ini jangan habiskan dana itu untuk belanja makanan ibu saja, tapi tolong ibu sisihkan untuk berbagi. Kan di tengah-tengah itu banyak yang kekurangan ya Bu, banyak yang mungkin Ramadan itu gitu, jangankan makan enak, nemu nasi aja sudah alhamdulillah. Saya lihat bagaimana komunitas ya warung ikhlas itu kan, pengendara ojek online ya, supir-supir angkot gitu ya. Terus saya yang berkata sangat bersyukur bukan ya, ini waktu saya kunjungi ke sana tuh, iya teh tuh mayar cina, padahal mas 1.000-2.000 gewios cina abi bekerja mayar itu sudah sangat bersyukur. Mungkin dia punyanya 1.000-2.000 gitu, tapi dia dapat makanan seenak ini luar biasa ya, masya Allah ya gitu. Di pahala banyak deh buat teman-teman yang sudah digerakkan oleh bukannya itu, ini bisa dilanjutkan ya bukannya di bulan Ramadan itu memberi berbuka gitu ya. Mungkin benar ada ya oleh kelas untuk nanti. Iya, sebetulnya di sini tuh dulu ada Bu Ustazah, tapi memang mungkin karena satu dan lain hal, jadi kan ada di Masjid Al-Kausar, sekarang tutup dulu mungkin karena sebetulnya yang menggerakkan majelis taklim kalau di sini. Nah mungkin memang itu Ustazah. Nah alhamdulillah di sini Bu Ibu memang informasi, jadi kita warung kelasnya ada di Soreang di Masjid Yahya Idrus, itu dari Senin sampai Sabtu buka, Senin sampai Sabtu di Yahya Idrus. Dan ini juga yang baru kelas yang ke-37 se-Indonesia itu ada di Cimahi Bu Ustazah, di Yayasan Mutiara Ranca Bentang, itu Senin sampai Jumat tiap hari alhamdulillah. Dan itu juga ada rumah sehatnya Bu Ustazah. Jadi di Bandung tuh sekarang ada yang masih aktif itu 4 sebetulnya, di area Cipang, di hotel itu, terus di ini di masjid yang Buah Batu di bawah kolong itu ya, itu juga ya. Nah sebenarnya di sini juga tuh dulu ada, tapi ya mungkin insya Allah nanti habis sebulan Syawal kita aktifkan lagi. Jadi itu Ustazah. Masya Allah ya, jadi kegiatan menginspirasi. Jadi terutama Bu ya di bulan Ramadan Ibu niatkan. Jadi coba kalau Ibu kan sudah biasa bikin plan keuangan ya, untuk beli ini, beli ini, beli ini. Pernahkah kita menjelang Ramadan itu bikin plan, bikin tabungan khusus buat sedekah? Jadi ini ya, praktekkan di rumah. Ibu punya satu dompet ya, dompet yang Ibu isi setiap hari, diniatkan ini untuk sedekah di bulan Ramadan. Jadi nabung untuk sedekah gitu Bu. Ibu harusnya itu 1 tahun aja Bu, gitu ya. Jadi setelah diawali Syawal gitu ya, sehari ya Ibu kumpulkan sehari 2.000 aja Bu. Sebulan berapa? 60.000. 10 bulan 600.000. Kalau minimal sih gitu ya Bu, kira-kira 2.000 mah
Apalagi kalau ibu bisa sehari 10.000, tapi niatkan khusus untuk sedekah di bulan Ramadan. Itu insya Allah Bu, sedekah di bulan Ramadan ya. Dan aktivitas seperti warga saya memberi makan itu luar biasa gitu, harus didirikan lagi ya Bu. Jadi punya tabungan Ramadan ya, pulang dari sini dimulai sekarang lah, walaupun 15 hari lagi menjelang Ramadan gak apa-apa. Sehari 100.000 kali 15 ada berapa? 1.500.000, 50.000 atau 50.000. Aku mah ibu ya, pokoknya ibu ya tekad kita. Budget ibu untuk beli makanan, beli baju jangan sampai jauh dengan sedekah ibu teh, minimal sama. Jangan sampai lebih. Atunya lamun ibu belanja 2 juta dapat THR-nya 2 juta misalnya. THR-nya berapa? 5 juta. Katakanlah THR 3 juta lah. Misalnya THR 3 juta. Jangan dihabiskan itu untuk belanja konsumtif semua. Tapi sedekahnya gitu. Jadi praktekkan dari sekarang Bu. Ibu akan yakin ibu akan dapat banyak keajaiban rezeki dari ayat tidak disangka-sangka, karena itu adalah janji Allah ya. Saya punya satu dompet yang saya praktekkan. Jadi saya punya tabungan yang dompet itu tuh tidak boleh keluar untuk belanja, hanya untuk sedekah, terutama sedekah bulan Ramadan. Ya alhamdulillah Bu, hasilnya Allah tidak pernah meninggalkan di masa-masa kita susah gitu. Ya begitu. 1 miliar bagi Allah mah kecil buat saya teh. Pusing saya Bu, sampai kurus kering begini saya Bu ya. Fitnah ya Bu, kurus kering. Tapi bagi Allah mudah gitu ya. Jadi yakin Bu, yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita catatkan bersama. Baik, sudah habis waktunya? Udah. Langsung doa. Langsung Atau gimana? Doa. Nggak apa-apa ditutup, nggak langsung. Karena ini Ustazah di Haturanan kita ada acara majelis makan-makan. Itu juga alhamdulillah donasi dari ibu juga Bu Ustazah, ngumpulin ada yang beras, masakan jadi, uang cash, ada macam-macam. Jadi ini dari kita nih. Keren ya, ini majelis taklim Hayatul Nufus. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ya jadi jalan keberkahan. Allah tambahkan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya, Allah sehatkan keluarganya, Allah berkahkan usianya dan dikumpulkan di jannahnya Allah. Dan yang paling kita minta sama Allah adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau sudah dikasih husnul khatimah, sudah selesai itu Bu. Selesai semua kesulitan yang ada itu terbayar dengan husnul khatimah, tinggal kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri kajian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta kepada sang pemilik hati, ya, sang pengijabah doa, pemilik alam semesta, pemilik jiwa kita. Kita mintakan hal-hal yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita serta kaum muslimin dan muslimat. Mari kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalal wajhikal karim wa azim sultani. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa jannata minan nar wa afwa inda hisab. Wahai Allah yang mengabulkan doa-doa kami,
Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, dan seluruh kaum muslim dan muslimah. Wahai Allah yang maha menyelamatkan kami, selamatkanlah hidup kami dunia dan akhirat. Selamatkan kami dari godaan dunia yang menipu. Mudahkan kami menjalani sisa-sisa usia kami. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan, dan berikan kami kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Masukkan kami ke dalam jannah-Mu bersama keluarga orang-orang yang kami cintai dan mencintai-Mu. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Sayangi kami, cintai kami, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, maaf lahir batin. Sebelum saum Ramadan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lagi ini hari ke-15 ya, tadi malam diskusi apa ketika amal-amal kita sudah digelar. Silakan nanti saling memaafkan, ikhlaskan, karena tidak akan ya diberikan ampunan kecuali mereka yang masih mempunyai marah, dendam, permusuhan. Itu adalah orang yang dikecualikan, tidak akan mendapatkan ampunan Allah di dalam diskusi ini ya, di hari diskusi ini. Terima kasih, mudah-mudahan suatu saat masih bisa ketemu ya Bu Kania. Kalau kapan-kapan mau kita ngobrol lagi dengan senang hati, saya bisa di sini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nanti makan ya. Nggak ada yang dibungkus hari ini mah, ada soto. Menunya basah, jadi makan dulu. Terus nanti kita ada bingkisan sedikit ya ibu-ibu ya, mau diterima ya. Dia makan.